Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dadan Firmansyah with NVM 2341107C. I am student of the University of Technocrat Indonesia from the Faculty of Economy and Business. On this occasion, I will share the learning material that I have learned from the Technopreneurship. This is about customer and market. For more clarity, see the video. Oke, baik. Apa itu pelanggan? Pelanggan adalah individu atau kelompok yang membeli atau menggunakan produk dan layanan dari suatu perusahaan atau sebuah organisasi. Mereka merupakan pihak yang sangat penting dalam kegiatan bisnis karena kepuasan dan loyalitas pelanggan berkontribusi langsung terhadap keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Nah, pelanggan bersifat perorangan atau yang disebut dengan konsumen akhir maupun korporat atau organisasi atau bisnis lain yang memanfaatkan produk untuk keperluan tertentu. Nah, di sini ada jenis-jenis pelanggan. Jenis-jenis pelanggan sendiri adalah dapat dibedakan berdasarkan perilaku dan hubungan mereka dengan perusahaan. Secara umum, terdapat pelanggan baru, pelanggan potensial, pelanggan tetap, dan pelanggan tidak loyal. Pelanggan baru sendiri adalah mereka yang baru pertama kali membeli atau menggunakan produk atau jasa. Sedangkan pelanggan potensial sendiri adalah individu atau kelompok yang belum membeli tetapi memiliki kemungkinan besar untuk menjadi pelanggan di masa depan. Sedangkan pelanggan tetap adalah mereka yang rutin melakukan pembelian dan menunjukkan loyalitas terhadap merek atau perusahaan. Sementara itu, pelanggan tidak loyal adalah pelanggan yang mudah berpindah-pindah ke produk atau layanan pesaing tanpa keterikatan khusus. Masing-masing jenis pelanggan memerlukan pendekatan layanan dan strategi pemasaran yang berbeda. Setelah kita mengetahui jenis-jenis pelanggan, lalu bagaimana cara kita mencari pelanggan itu sendiri? Nah, untuk mencari pelanggan, langkah pertama adalah memahami target pasar dengan jelas, yaitu siapa yang membutuhkan produk atau layanan yang akan ditawarkan. Setelah itu, strategi pemasaran dapat diterapkan seperti promosi melalui media sosial, iklan, pameran, atau kerjasama dengan pihak lain. Menawarkan produk yang berkualitas, memberikan pelayanan yang baik, serta membangun hubungan yang positif itu juga penting untuk menarik minat calon pelanggan. Selain itu, penggunaan digital marketing seperti SEO, email marketing, dan konten menarik dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas dan efektif dalam menarik pelanggan baru. Nah, tadi itu adalah customer. Lalu, apakah yang dimaksud dengan market atau pasar? Nah, pasar sendiri adalah tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Interaksi ini tidak selalu harus terjadi secara fisik karena pasar juga bisa berbentuk digital atau virtual seperti pasar online. Pasar memiliki peran penting dalam perekonomian karena menentukan harga melalui mekanisme permintaan dan penawaran serta menjadi sarana distribusi barang dan jasa kepada konsumen. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis pasar? Jenis-jenis pasar dapat dibedakan berdasarkan bentuk, sifat, dan cara kegiatannya. Secara umum, pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional sendiri adalah tempat jual beli yang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, biasanya dalam bentuk bangunan terbuka atau kios dengan sistem tawar-menawar.
Nah, sementara itu pasar modern seperti supermarket atau minimarket menjual barang dengan harga tetap dan pelayanan mandiri. Selain itu, terdapat juga pasar berdasarkan wujudnya seperti pasar nyata atau fisik dan pasar abstrak atau non-fisik seperti pasar online atau pasar modal. Masing-masing jenis pasar memiliki peran dan karakteristik tersendiri dalam mendukung perekonomian. Bagaimana cara kita menentukan pasar yang tepat untuk sebuah produk atau jasa? Nah, untuk menentukan pasar yang tepat bagi sebuah produk, langkah awal yang penting adalah melakukan riset pasar guna memahami kebutuhan, preferensi dan perilaku konsumen. Identifikasi siapa yang paling membutuhkan produk tersebut berdasarkan faktor seperti usia, lokasi, pendapatan, gaya hidup atau pekerjaan. Selanjutnya, analisis juga kompetitor yang ada dan cari celah atau keunggulan yang bisa ditawarkan. Dengan memahami segmen pasar secara menyeluruh, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran, penetapan harga, dan distribusi agar lebih efektif dalam menjangkau target konsumen yang sesuai. Setelah kita mengidentifikasi apa itu customer and market, lalu apa hubungannya antara si pelanggan dengan pasar tersebut? Hubungan antara pelanggan dan pasar sangat erat karena pasar merupakan tempat terjadinya aktivitas jual beli, sementara pelanggan adalah pihak yang melakukan pembelian dalam pasar tersebut. Pelanggan menjadi fokus utama dalam pasar karena seluruh kegiatan ekonomi dan strategi pemasaran ditunjukkan untuk menarik dan memenuhi kebutuhan pelanggan itu sendiri. Tanpa adanya pelanggan, pasar tidak akan berfungsi karena tidak ada permintaan terhadap barang atau jasa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan pelanggan sangat penting agar pelaku usaha dapat menentukan pasar yang tepat serta menciptakan produk yang sesuai dan diminati. Okay everyone, this is the learning material that I can convey. I apologize if there are any mistakes in the conveying the material. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.